Pemuda itu tergantung di udara seperti serangga, dipaksa menyaksikan ayahnya dibunuh saat melindunginya. Rasa tak berdaya dan dendam berubah menjadi amarah membara. Kenapa dia hanya bisa menonton? Ini tidak seharusnya terjadi. Dengan rating yang begitu tinggi, kenapa orang itu membunuh satu-satunya keluarganya? Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik pria di depannya, sang protagonis yang dulu ingin menjadi pahlawan. Setelah kejadian ini, dia berubah menjadi iblis dari neraka. Yokoso di ruang wibu. Gas, langsung kita nonton. Di dunia ini, banyak makhluk buas, monster, iblis, bersembunyi di balik bayang-bayang. Mereka memang kejam, selalu ingin menghancurkan segalanya, menyebar penderitaan tanpa akhir. Hingga suatu hari, seorang pria mengubah segalanya. Namanya adalah Momotaro. Begitulah perang 1000 tahun pun dimulai. 1000 tahun kemudian, sifat kedua organisasi ini berubah total secara dramatis. Tapi, benarkah itu kenyataannya? Tokoh utama, Ichino Sesiki, saya sebut sebagai Budi saja, adalah pemuda yang penuh masalah. Keluarganya mengelola sebuah kedai minum. Kamarnya penuh dengan senjata api dari dinding ke dinding. Hari ini dia mendapat sebuah kabar baik. Karena kenakalannya, dia akhirnya dikeluarkan dari sekolah, dan ayahnya menyambutnya dengan jurus klasik, bodong cinta. Di permukaan, mereka tampak akrab, tapi Budi sebenarnya sangat terluka oleh ayahnya yang selalu membungkuk dan meminta maaf pada orang lain meski Budi yang dibuli. Budi menganggap ayahnya sampah. Kenyataannya mereka tidak memiliki hubungan darah. Setiap kali topik ini muncul, wajah ayahnya langsung buram. Tapi apapun yang dipikirkan Budi, ayahnya benar-benar menyayanginya. Saat itu, ayahnya mendapat telepon untuk mengantar bir dan pergi keluar. Sementara Budi tetap di kamarnya, asyik bermain dengan senjatanya. Saat ingin menarik pelatuk, tiba-tiba, terdengar ledakan dari lantai bawah. Sebelum sempat bereaksi, sebuah bentuk tentakel dari kabut hitam melesat dan mencengkeramnya. Tepat setelah itu, seorang pria berwajah jarang muncul di depannya. Ayahnya menyuruh Budi cepat-cepat masuk mobil, lalu mengungkapkan kebenarannya. Dia mewarisi garis keturunan Oni, sedangkan pria tadi mewarisi garis keturunan Momotaro. Kali ini, dia datang untuk membunuhnya. Masih syok, pihak lawan sudah mengejarnya. Karena korosi kabut hitam yang aneh, mobil itu mogok lalu meledak. Budi diseret ke dalam gudang terbengkalai, diikat oleh kabut hitam seperti domba yang akan disembelih. Pria itu perlahan mendekat, namanya Momoya Samidare. Dia berasal dari organisasi Momotaro dan di saat dia hendak mengeksekusi Budi, ayahnya muncul. Di luar dugaan semua orang, kabut hitam muncul di belakangnya. Kabut itu berubah menjadi pedang hitam dan menebas ke arah lawan. Benturan itu menciptakan gelombang dahsyat yang menyapu ke segala arah. Konfrontasi ini tidak ada pemenang. Pria itu berbicara dengan dingin. Sudah lama tidak bertemu, senior. Ternyata ayah Budi dulunya juga seorang Momotaro. Tapi bertahun-tahun lalu, dia membawa pergi seorang anak yang memiliki garis keturunan Oni. Lalu keluar dari organisasi, Momoya tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Tapi karena kau tetap keras kepala, pertarungan pun kembali pecah. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini dia jelas keluarkan seluruh kemampuannya. Setelah seniornya pergi, Momoya mengalami cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kini dia sudah melampaui seniornya. Dia menghindari tebasan dengan mudah, dan dengan satu serangan, darah menyembur dari tubuh seniornya. Budi, sambil melihat ayahnya, berteriak keras. Sini sudah selesai, sekarang giliranmu. Tapi sebuah tangan mencengkeram kaki Momoya. Masih belum mati, mati kau sana. Pedang hitam itu mulai memanjang, sementara mata Budi penuh amarah. Kenapa dia hanya bisa menonton? Kenapa orang ini membunuh satu-satunya keluarganya? Kebencian berubah menjadi amarah membara. Aura membunuh Budi jadi sangat kuat. Darah iblisnya pun terbangun. Momoya melihat sekitar, tapi tidak ada apa-apa. Baru setelah darah menetes, dia melihat sosok di atas jendela atap. Saat ini, Budi benar-benar kehilangan kesadaran bertindak hanya berdasarkan naluri membunuhnya. Dengan dorongan untuk menghancurkan musuh yang kuat, Budi menerjang ke depan dan pertarungan sengit dimulai lagi. Lengannya dipotong oleh lawan, tapi langsung tumbuh kembali dalam sekejap. Bukan hanya itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terbentuk dengan cepat di tubuh aneh itu. Dengan raungan keras, senjata api merah darah bermunculan tak terhitung jumlahnya. Segala macam senjata modern muncul dengan cara aneh ini. Momoya merasakan keanehan saat dihujani tembakan dan hanya bisa mati-matian menangkisnya dengan pedang buatannya. Detik berikutnya, rudal besar muncul di hadapannya. Apa sebenarnya makhluk ini? Sebuah ledakan besar terjadi, membuat Momoya berkeringat dingin. Bahkan belum sempat menarik napas, tembakan senapan berikutnya sudah menyapu ke arahnya seperti ladang ranjau. Momoya melompat, melemparkan senjatanya ke arah Budi. Dia mengira serangan ini berhasil, tapi sebelum asap menghilang, Budi keluar dan menendangnya hingga terpental. Budi menginjak wajah Momoya, dan di belakangnya, semua senjata sudah terisi ulang. Dengan jarak begitu dekat, dia menembakkan peluru ke wajahnya. Kali ini, Momoya tak bisa menghindar.
Darah muncrat kemana-mana, Budi pun ngos-ngosan. Tiba-tiba, dia menjerit kesakitan dan senjata di belakangnya hancur berkeping-keping. Ketika dia sadar kembali, dia lupa segalanya, menatap dirinya sendiri dengan ketakutan. Meski Momoya terluka parah, dia belum mati. Melihat lawannya yang linglung, dia memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dan menghabisinya. Seniornya menahan serangan mematikan ini untuk Budi. Momoya tidak bisa mengerti, dia sudah melihat wajah iblis itu, tapi tetap saja bertindak seperti ini. Seniornya menyeringai, di benaknya, hanya panggilan anaknya yang terngiang. Kebahagiaan ini membuatnya tak menyesal. Mungkin ketulusan ini yang menyentuh hati Momoya sehingga dia tidak menyerang lagi dan langsung pergi. Ayahnya meninggal tanpa sempat menerima minta maaf dari Budi. Suasana duka belum juga reda ketika tamu tak terduga datang. Pria itu mengkritik Budi karena mudah kali disergap, akan ada pengurangan poin. Selanjutnya, dia akan menilai apakah Budi bisa menjadi kandidat berkualitas berikutnya. Anime ini memberikan sedikit kemiripan dengan Blue Exorcist. Selama cerita ini diproduksi dengan baik dan gaya seninya bagus, potensi viral sangat tinggi. Dilihat dari apa yang sudah kita lihat, kualitas anime Tougen Anki sangat solid dan ada plot twist yang menggabungkan senjata api, darah, dan iblis, memberikan dampak visual kuat. Pengisi suara anime ini juga mengesankan. Hiroshi Kamiya, pengisi suara Levi, juga termasuk di dalamnya. Kalau kamu suka cerita yang dipenuhi oleh balas dendam, maka Tougen Anki akan sangat cocok buatmu.